Pada awal film, kita diperlihatkan seorang pria yang sedang mengerjakan sesuatu, seperti tugas untuk melakukan suatu hal ataupun rencana yang akan dilakukan. Setelah selesai, pria itu pun memakai jaketnya dan kemudian pergi. Scene pun berganti ke seorang lelaki yang bernama David, yang sedang pergi ke tempat dia bekerja. Setelah sesampainya di kantor, di situ David bekerja di bidang keuangan. Tidak lama kemudian, rekan kerjanya mengajaknya ngobrol. Rekannya ini bernama Corey. Corey menyuruh David untuk mendekati wanita bernama Emily yang merupakan rekan kerjanya juga. Dan hari itu merupakan hari terakhir Emily bekerja di perusahaan tersebut. Tetapi David tidak mau, karena dia sudah pernah mencoba untuk mendekatinya, namun tidak berhasil. Kemudian, Corey mengajak David untuk menghadiri pesta malam Natal saat pulang kerja nanti. Dan jika David tidak ikut, maka tidak ada lagi kesempatan untuk mendekati Emily. Corey juga bilang kalau hidup adalah pilihan, maka jangan lewatkan kesempatan yang ada. Dan akhirnya, David pun mau ikut. Saat pesta Natal tiba, di situ David dan Corey sedang minum bersama teman-temannya. Tak lama kemudian, David pun menghampiri Emily dan memberinya selamat atas pekerjaan barunya. Pada saat Emily hendak pulang, David kembali menghampirinya untuk memberinya tumpangan, dan Emily pun mau. Setelah itu, David kembali ke pesta untuk berpamitan kepada Corey. Namun, Corey yang tidak punya uang cash untuk pulang meminta tumpangan kepada David. Kemudian, David mencoba meminjam uang kepada teman-temannya, tetapi mereka juga tidak punya uang cash. Dan tidak ada pilihan lain, David pun memberi Corey tumpangan. Saat di perjalanan, Corey merasa lapar dan ia ingin membeli makanan. Karena mereka bertiga tidak membawa uang tunai, mereka pergi ke ATM untuk mengambil uang. Setelah sampai di ATM, Corey keluar dari mobil dan pergi mengambil uangnya. Tidak lama kemudian, Corey memanggil David untuk membantunya karena kartunya bermasalah. Tak lama setelah itu, Emily tidak ingin menunggu di mobil, dan dia pun ikut masuk ke dalam. Ketika mereka sudah selesai mengambil uang, tiba-tiba saat hendak keluar dari situ, mereka melihat ada seseorang di luar yang sedang diam berdiri menghadap ke arah mereka. Melihat orang tersebut, mereka berpikir antara orang itu ingin menggunakan ATM atau orang itu ingin merampok uang mereka. Karena waktu tepat pada jam 1 pagi. Ketika Corey membuka pintu, seketika orang tersebut maju 1 langkah. Mereka pun mulai bingung. Kemudian, Corey bertanya kepada orang itu, apakah dia ingin menggunakan ATM. Namun, orang tersebut hanya diam saja. Mereka mulai penasaran apa yang sebenarnya dilakukan orang itu. Beberapa saat kemudian, ada seorang pria yang lewat dan membawa anjingnya. Kemudian, orang misterius itu datang menghampirinya, lalu memukulnya, dan membenturkan kepalanya hingga tewas. Melihat kejadian itu, mereka bertiga pun panik dan takut. Karena baterai telepon David habis, David menyuruh Corey untuk menelpon polisi. Namun, dia tidak membawa telepon. David lalu meminta telepon Emily, tetapi teleponnya berada di dalam mobil. Kemudian, mereka mencoba mencari telepon yang terhubung langsung ke bank untuk meminta bantuan. Namun, mereka tidak menemukannya. Sementara, orang misterius itu hanya diam saja di luar dan memantau mereka. Beberapa saat kemudian, David mencoba pergi ke dalam mobilnya. Namun, orang misterius itu pergi ke mobil David dan mengambil sejumlah barang yang ada di dalam bagasinya. Setelah mengambil barang-barang tersebut, orang misterius itu pun pergi.
Tiba-tiba ada suara pukulan dari belakang, dan ternyata orang misterius tadi masih di situ. Waktu menunjukkan pada pukul 2 pagi, dan Emily menyarankan agar menunggu sampai hari terang. Tak lama kemudian, orang misterius itu mematikan listriknya, sehingga lampu dan pemanas ruangannya padam. Di situ, mereka melihat ada sebuah alarm. Kemudian, mereka mencoba memukul setiap sisi agar alarm itu berbunyi. Alhasil, itu semua sia-sia. Tidak lama setelah itu, mereka melihat polisi lewat yang sedang berpatroli. Dan seketika itu juga, mereka memanggilnya. Namun, polisi tersebut tidak melihat mereka dan pergi balik berputar arah. Dan mereka pun merasa sedikit lelah menghadapi orang misterius tersebut. Beberapa saat kemudian, mereka bertiga menyusun rencana untuk pergi dari situ. Di sisi lain, orang misterius yang ada di belakang tak sengaja mendengarkan pembicaraan mereka. Dengan semua uang dan barang yang mereka miliki, akan mereka berikan kepada orang misterius itu. Lalu, David pun keluar dari situ dan memberikan uang tersebut. Please, just let us go. Is that... Ketika orang misterius itu mengambil uangnya, di saat itu juga David lari ke mobil. Ketika David ingin menyalakan mobilnya, ternyata orang misterius itu telah memotong kabelnya, sehingga mobilnya tidak dapat menyala. Di situ, David mengambil telepon Emily dan mencoba menelpon polisi, tetapi dia tidak sempat dan lebih dahulu diserang oleh orang misterius itu. Akhirnya, David pun berhasil lari dari situ dan kembali bersama mereka. Dan anehnya, orang misterius itu hanya mengejar sampai di depan ATM tersebut. Selanjutnya, orang misterius itu mengambil telepon Emily yang sempat terjatuh dan menaruhnya ke bagasi mobil David, serta semua barang dan uang yang tadi diterimanya. Sementara, mereka bertiga sudah kedinginan berada di dalam. Kemudian Emily menulis kata help di kaca, yang berarti tolong, sembari mereka bertiga menunggu pertolongan. Waktu menunjukkan pada pukul 3 pagi. Tidak lama kemudian, security datang. Melihat mobil David yang rusak, security itu pun keluar dari mobil, dan seketika itu juga orang misterius itu menghampirinya. Kemudian mereka bertiga berteriak dan memperingatkan security tersebut agar lari dari situ. Security itu melihat pria yang telah tewas, dan saat akan menghubungi bantuan, seketika itu juga orang misterius itu memukulnya hingga tewas. Setelah kejadian itu, mereka kebingungan harus berbuat apa, hingga Emily merasa sangat lelah. Tak lama kemudian, orang misterius itu masuk ke dalam. Dengan segera, David dan Corey pun langsung menghajarnya hingga tewas. We will. Mr. You okay? Setelah itu, mereka melihat keluar dan orang misterius itu pun ada lagi. Mereka merasa penasaran. Lalu, David melihat KTP pria itu, dan ternyata pria itu adalah seorang petugas kebersihan. David dan Corey merasa menyesal dengan perbuatannya. Tidak lama kemudian, Corey mengambil jaket pria tersebut dan pergi dari situ, dikarenakan dia sudah bosan dengan hal itu. Namun sialnya, Corey pun tertangkap oleh orang misterius itu dan langsung menusuknya. Melihat kejadian itu, David dan Emily hanya bisa terdiam.
Waktu menunjukkan pada pukul 4 pagi, sementara orang misterius itu kembali ke belakang. Jika dilihat, orang misterius itu mengambil keran dan sepertinya ingin melakukan sesuatu. Di satu sisi, David mengungkapkan perasaannya kepada Emily bahwa dia sudah lama menyukainya. Tiba-tiba terdengar suara pukulan dari belakang, dan saat itu juga David melihat Corey masih hidup yang sedang menuju ke arahnya. Dengan segera, David dan Emily pun langsung menghampirinya untuk membawanya kembali ke dalam. Ketika berlari menuju ke dalam, di saat itu juga orang misterius itu mengejar mereka dan mereka pun berhasil masuk. Namun, Corey terluka parah dikarenakan pisau yang masih menancap di bagian perutnya. Selanjutnya, orang misterius itu menyalakan mobil David hingga menabrakannya ke depan pintu ATM tersebut. Dan mereka pun terjebak di dalam. It'll send a signal to the police if it's broken, won't it? Selain itu, orang misterius itu menyemprotkan air dari belakang sehingga air tersebut masuk ke dalam. Mereka pun panik. Kemudian, David mengambil korek di saku Corey untuk mencoba menghidupkan alarm yang ada di situ. Dan orang misterius tersebut mengambil kursinya dan dengan santainya dia duduk menyaksikan mereka. Bisa disimpulkan bahwa orang misterius tersebut adalah seorang psikopat yang sedang bersenang-senang. Mereka mulai melakukan berbagai cara dengan mengambil semua kertas yang ada dan membakarnya di tempat sampah. David kemudian mengangkat Emily dan mereka berhasil menghidupkan alarmnya. Namun naas, seketika Emily pun terjatuh dan tewas pada saat itu juga. Di situ, David merasa sangat sedih dan menangis karena melihat Emily. Tidak ada habis-habisnya, psikopat tersebut menyalakan mobil security tadi dan menabrakannya ke mereka. Setelah itu, David melihat Corey yang tadinya sekarat namun sudah tewas. David pun mengambil minuman beralkohol milik Corey dan mengikatnya dengan kain. Kemudian David membakar botol tersebut dan melemparkannya ke psikopat itu. Namun, setelah dilihat, itu bukanlah psikopat tadi, melainkan security yang sebelumnya telah tewas. Kemudian diangkat oleh psikopat itu dan mendudukkannya di kursi tersebut. Tak sengaja, percikan api itu mengenai mata David. Dan seketika, psikopat tersebut melihat polisi yang telah datang. Lalu, dia pun pergi dari situ. Saat polisi keluar dari mobil, polisi itu pun menangkap David karena menurut polisi, Davidlah yang menyebabkan kejadian itu. Sementara, polisi yang lain sedang mengamankan dan melakukan penyelidikan terkait kejadian tersebut. Ketika di dalam mobil, David melihat ke arah warga yang berdatangan ke sekitar itu. Di situ, banyak orang yang menggunakan jaket yang sama dengan psikopat tersebut. Hal itu membuat David kebingungan sehingga dia tidak tahu di mana psikopat itu berada. Selanjutnya, kita diperlihatkan kepada polisi yang sedang mengamati kejadian sebelumnya lewat CCTV. Yang menarik adalah, di CCTV, David terlihat seolah-olah seperti mencelakai orang-orang yang ada di situ. Dari mendorong Emily hingga terjatuh, menghancurkan mesin ATM, sampai David juga terlihat seperti membunuh temannya. Sebelumnya, psikopat atau orang misterius tadi sudah menjaga jarak dari ATM tersebut agar dia tidak terlihat di CCTV. Dan sepertinya psikopat itu sudah merencanakan semuanya. Scene kemudian berpindah kepada psikopat tersebut yang sedang berjalan menuju ke rumahnya. Ketika di rumah, dia sedang mengerjakan sesuatu. Dan jika dilihat,
psikopat itu seperti menyusun rencana untuk meneror target yang selanjutnya. Dapat kita lihat bahwa psikopat tersebut merupakan psikopat yang profesional. Dan film pun selesai. Dari film ini, mungkin kita merasa kesal dengan psikopat tersebut. Karena melihat akhir film, psikopatlah yang menang, bukannya orang baik. Dan yang jadi pertanyaannya adalah, kenapa bisa psikopat yang menang? Dari sini, kita bisa tahu bahwa psikopat yang sudah profesional akan selalu menang dibandingkan orang baik. Karena psikopat yang menguasai bidangnya, tahu dan pintar untuk melakukan sesuatu yang dia inginkan. Jika diambil nilai positifnya, untuk melakukan atau meraih sesuatu harus direncanakan lebih awal. Kuasailah bidang tertentu yang kamu sukai, tetapi harus yang positif, bukan jadi psikopat ya. Kerjakan dan lakukan dengan penuh semangat sampai kamu menjadi master di bidang yang kamu sukai. Oke, mungkin sampai di sini saja. Terima kasih sudah menonton sampai habis dan jangan lupa saksikan video selanjutnya.